Basir. Sudah di-record. Oke, Terima kasih Pak baik. Basir. Oke, Mas Aan, terima kasih banyak atas fasilitas eh, Zoom-nya. Baik teman-teman semuanya, mungkin kalau memang em, apa namanya memungkinkan untuk on cam bisa on cam, nggak apa-apa meski kita santai aja, nggak usah terlalu formal-formal banget. Eh, kita buat santai saja untuk perkuliahan kali ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sebetulnya ada enam kalau nggak salah ya. Bentar saya absen dulu ya. Ini yang hadir Wardah, Fania, Muhammad Rafli, Egi Dia, sama Muhlas. Ntar saya absen dulu, saya share screen. Oke, sudah tampil teman-teman. Masih loading, Pak. Kenapa? Masih loading, masih muter. Masih loading. Oke. Sekarang sudah tampil? Ah, Sudah tampil? sudah. Ya, Oke, saya absen dulu. Warda Ar-Rosyida hadir Ya, ya. Pak, hadir. Oke, Hadir. Muhammad Rafli Ferbiansa. Mana ini orangnya? Muhammad Rafli. Oke. Terus Fania Levi Safira. hadir, Pak. Oke, Egidia Syaharani Rizki. Egi, mana Egi? Egi sepertinya hadir tapi belum bisa menjawab ya. Terus Jessica Putrisari Lombo. Jessica belum ada. Oke, Muhlas Firdaus Abdurrahim Aziz. Hadir, Pak. Oke, Mas Muhlas sebentar ya, saya tutup pintu dulu. Teman-teman, ini kita nggak perlu perkenalan lagi ya. Karena sebelumnya sepertinya kita sudah sempat bertemu pada saat PPKMB online, atau perlu perkenalan lagi atau gimana? Sebelumnya kayaknya sudah. Sudah cukup, Pak. Kenapa? Sudah, kan sudah berkenalan. Sudah ya, kita sudah kenal kok. Oke, sebentar saya share screen langsung materi. Teman-teman untuk materinya silahkan kalau memang mau baca-baca materi yang saya ampu di pertemuan kali ini. Yang pertama saya akan menyampaikan materi Pancasila, kemudian materi kedua saya yaitu pengantar ekonomi. Loading ya.
Sebentar ya, masih loading banget. Untuk materi saya, teman-teman bisa akses di Adlink, sudah saya share untuk materinya. Namun kalau untuk Adlink jika ingin mendownload ataupun membaca, bisanya menggunakan PC ya, baik itu laptop ataupun komputer. Sepertinya kalau HP hanya bisa apa namanya melihat, tidak tidak melihat isinya, hanya melihat rumahnya atau dashboardnya saja. Jadi teman-teman jika ingin mengetahui isi dari materinya, silahkan bisa diakses menggunakan laptop ataupun PC. Saya share screen materi perkuliahan hari ini. Apa sudah tampil? Halo teman-teman, apa sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, Sudah. oke baik. Teman-teman kita santai saja. Nanti mohon untuk teman-teman kita sharing ya di sini. Kita sama-sama belajar. Kalau capek kita sama-sama capek. Oke baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya akan sedikit menyampaikan beberapa materi perkuliahan untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang mana pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan mengenai pengantar untuk pendidikan Pancasila. Kenapa sih Pak? Kenapa kok harus Pancasila? Mulai dari saya SD, SMP, SMA sampai kuliah pun Pancasila itu ada. Oke. Mungkin sedikit saya akan menyampaikan em, oke, teman-teman, lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Kenapa? Menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Jadi teman-teman, Pak, saya sudah kenyang dengan mata kuliah Pancasila nih Pak, mulai dari SD sampai SMA. Oke, makanya nanti saya lebih menginginkan untuk mata kuliah ini kita lebih kepada sharing saja, karena mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan materi yang akan saya sampaikan nanti ke depan. Pernah di SMA sudah kenyang ataupun apa dan sebagainya. Mungkin juga banyak diketahui ketika materi-materi yang saya akan sampaikan. Nanti teman-teman juga sudah pernah mempelajari. Bahkan bisa jadi teman-teman sudah hafal. Karena isinya Pancasila yaitu ada 5, tidak berubah menjadi 6 ataupun 7, bahkan tidak berkurang jadi 4 seperti itu. Jadi saya menginginkan adalah mata kuliah Pancasila ini kita lebih ke sharing saja nanti seperti itu. Karena untuk menggugurkan kewajiban, karena kurikulum pendidikan tinggi ini harus memuat 4 mata kuliah wajib, yaitu agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian teman-teman nanti saya menginginkan kita tidak, saya paham teman-teman karena kerja ya, kerja dan juga karena memang kebutuhan juga teman-teman juga harus kuliah dan juga harus bekerja, harus meimbangi. Seperti itu Pancasila dianggap oke, kita juga butuh dan wajib Pak untuk mata kuliah Pancasila. Mungkin nanti kita apa saya akan membuat sesi-sesi yang tidak harus semuanya melakukan perkuliahan secara langsung atau Zoom. Bisa nanti saya buatkan beberapa rancangan-rancangan pertemuan yang mungkin nanti teman-teman bisa dirubah menjadi tugas
Ini tergantung kepada kesepakatan teman-teman. Jadi saya butuh jawaban teman-teman. Nah, ini saya sangat sekali membutuhkan dari jawaban teman-teman dari enam ada lima dari lima teman-teman administrasi perkantoran kira-kira menginginkan untuk mata ini khusus untuk Pancasila ya, menginginkan untuk mata kuliah Pancasila ini apakah harus kita Zoom setiap minggu atau sesuai yang saya sampaikan tadi yaitu dengan cara kita rubah mungkin kita buat apa namanya sebagus mungkin entah itu tugas ataupun apa. Monggo teman-teman bisa disampaikan. Saya butuh pendapatnya teman-teman agar supaya saya juga nyaman kepada teman-teman dan juga teman-teman juga nyaman dengan saya. Saya bisa manut kepada teman-teman semuanya. Monggo dipersilahkan pendapatnya saya butuh dari teman-teman. Mungkin dari Wardah terlebih dahulu. Mbak Wardah, dari Mbak Wardah sendiri bagaimana? Kalau tugas-tugasnya yang seperti apa ya Pak kira-kira? Oh, makanya tugasnya seperti apa, Pak? Oh, nanti saya Ah, banyak tugas, saya juga banyak kerjaan, Pak. Makanya iya. nanti kita perlu perlu sharing. Setelah ini kita perlu sharing seperti apa tugas yang enak di teman-teman juga seperti itu. Mungkin kita voting menginginkannya apakah harus bertemu secara Zoom setiap minggu untuk matkul Pancasila atau kita bisa mungkin 2 minggu sekali yang satunya bisa dibuat tugas ataupun apa seperti itu. Oke, Mbak Warda gimana dari Mbak Warda? Iya boleh Pak 2 minggu sekali gitu. Terus nanti ada tugas-tugas. Oke, Jadi nggak dari Mbak. setiap pertemuan ada Zoom gitu. Oke, siap Mbak Iya. Warda menginginkan kita lebih ke 2 minggu sekali Zoom-nya, yang 1 minggunya bisa dibuat penugasan seperti itu. Oke, selanjutnya dari Mbak Fania Safira. Mbak Fania, Ya Pak, tergantung yang lain aja nggak apa-apa Pak. kenapa? Menyesuaikan aja sama yang lain, Papa. Manut kepada teman yang lain? Iya. Oke, gak manut saya aja kalau saya yang menentukan gimana. Oh iya, menurut Bapak yang paling baik, yang paling efektif aja. Oke, oke. Selanjutnya dari Mas, saya panggil Mas ya, semua yang laki-laki saya panggil Mas saja. Mas Muhammad Rafli, gimana pendapatnya? Ya, pendapat saya sama dengan Warda. Mending seimbangkan saja, Zoom dengan tugas 2 minggu Oh, sekali gitu, Pak. oke, siap. Terus dari Mas Muhlas? Ya boleh Pak, cukup 2 minggu sekali saja. Oke, karena bukan mata kuliah inti. Terus Mas Egi ini ada nggak orangnya ini ya? Dari tadi kok belum muncul. Mas Egi, sepertinya enggak. Mas Egi, Maaf, Pak, itu perempuan, Pak. sorry, perempuan ya? Oke, panggil Mbak ya, Mbak Egi dia. Egi, saya kirain perempuan, laki-laki. Nggak ada ya? Oke, jika Lagi seperti kerja, itu, Pak, katanya. eh, kenapa? Lagi kerja, Pak, katanya. Oh gitu, oke. Oke, mungkin nanti lebih ke manut seperti itu. Oke, nanti saya akan diskusikan kembali untuk gimana tugasnya nanti yang akan yang saya akan share. Yang sekiranya teman-teman saya juga paham, teman-teman itu kerja. Saya juga sama dulu pada saat menempuh perkuliahan di S1, saya juga kerja, ambil kelas malam juga. Jadi saya paham betul teman-teman, saya dari jam 6 sore sampai jam 10 malam dulu saya juga bekerja. Jadi saya paham betul keadaan teman-teman itu seperti apa. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Karena memang dalam Pancasila ini tentu kita paham apa isi dari Pancasila. Yang pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mana untuk hal ini apa makna atau arti dari ketuhanan yang dimaksudkan di sana, yaitu pengakuan bahasa Indonesia itu terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa
serta menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing. Namun, karena memang Indonesia ini menetapkan ada beberapa agama yang harus kita anut, meskipun ada salah satu orang yang memang itu tidak meyakini adanya suatu agama, saya mau tidak mau karena memang itu adalah ketentuan dari negara kita yang harus menganut ke salah satu agama, mau tidak mau dia harus ikut meskipun tidak mempercayai hal itu. Itu terjadi pernah kepada teman kerja saya yang memang tidak mempercayai agama. Dia hanya mempercayai adanya apa ya istilahnya balasan seperti itu. Bahwasanya nanti akan dibalaskan seperti ini. Selanjutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna apa yaitu pengakuan atas harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan dan peradaban. Nah, jadi banyak keluh kesah dari masyarakat, terutama kita sendiri akan keadilan yang kita tuntut karena dari negara kita yang masih belum bisa dibilang pemerataan keadilan itu masih sangat kurang sekali. Selanjutnya, persatuan Indonesia mengandung makna semangat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga keutuhan NKRI, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun global. Mungkin teman-teman yang banyak mengetahui atau mengikuti dunia perkembangan di Indonesia sendiri, kemarin kita sudah dihebohkan adanya demo besar-besaran sampai membakar gedung-gedung dewan, dan juga di Surabaya pun, karena saya tinggalnya di Surabaya pun kantor pos-pos polisi di pinggir-pinggir jalan juga ikut terbakar, kantor gubernur, gedung Gerahadi juga terbakar. Nah, di situ apa? Persatuan dan kesatuan bangsanya menjaga keutuhan NKRI masih kurang. Kenapa? Ya terpancing lah. Istilahnya masyarakat itu terpancing atau rakyat itu terpancing yang dihebohkan oleh apa namanya undang-undang terbaru yang mungkin dirasa oleh masyarakat bawah itu sangat menguntungkan kepada salah satu pihak. Itu kepentingan pribadi, kemungkinan seperti meresponnya seperti itu sehingga terjadilah demo besar-besaran tidak hanya dalam satu wilayah sampai nasional. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna demokrasi Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan semangat musyawarah untuk mufakat melalui sistem perwakilan. Kita diwakili yaitu oleh dewan. Namun setidaknya orang yang mewakili ini adalah benar-benar berpihak kepada rakyat, jangan sampai termakan oleh kekuasaan-kekuasaan yang mungkin itu lebih kepada penguntungan pribadi, akan lupa bahwasanya dia adalah sebagai wakil rakyat kita atau wakil kita seperti itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna terciptanya keadilan di berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Teman-teman, mungkin saya juga akan memperkenalkan ini. Salah satu mahasiswa di AP yang reguler itu berasal dari Flores. Ketika sampai di Gresik, sampai di Politeknik Semi Indonesia, ternyata kaget dengan harga-harga barang-barang, harga-harga perabotan, harga-harga kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga. Semurah inikah Gresik seperti itu? Karena dia dari Flores, dia hanya menceritakan satu barang yang dia beli. Apa yang dia beli yaitu tempat pemasak air, yang mana di Flores itu dengan harga 300.000, sedangkan di Gresik itu 40 sampai 50.000 sudah dapat seperti itu. Nah, pemerataan kesejahteraan ini masih belum di situ. Nah, mungkin yang diterapkan oleh Pak Jokowi waktu itu pada saat kepemimpinan Pak Jokowi, pemerataan itu seperti pembangunan infrastruktur, Trans Papua dan sebagainya, agar supaya apa? Pemerataan ekonomi. Jangan sampai semen saja di sana sampai harga 2 juta satu saknya. Sedangkan di Jawa itu ada di harga 50 sampai 60-an kalau nggak salah.
Soalnya saya nggak pernah beli semen. Itu. Jadi mungkin yang diterapkan oleh mantan presiden kita yaitu Bapak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah ada di Papua dengan inisiatif pemerataan. Meskipun itu belum merata secara nasional dan juga ada terobosan-terobosan berdasar kepemimpinan Pak Jokowi yaitu pembangunan IKN dengan em, informasinya saya belum menggali secara detail untuk pemerataan baik itu ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya seperti itu. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Jadi yang aslinya sebelum Pancasila ini sebagai dasar berdirinya negara Indonesia, sesungguhnya sebelum itu juga ada wujudan pelaksanaan yang itu memang unsur bagian dari Pancasila. Apa? Yaitu seperti percaya kepada Tuhan dan adanya toleran. Ini sebelum Pancasila menjadi dasar negara, percaya kepada Tuhan dan toleran ini sudah diterapkan, sudah di apa ya istilahnya bukan mulai ya, memang sudah menjadi wajibnya mereka. Ada gotong royong. Ini lebih ke masyarakatan yang harus kita bisa bersosial. Ada musyawarah, kita saling berkoordinasi. Ada solidaritas, solidaritas atau kesetiakawanan sosial ataupun sebagainya. Nah, salah satu contohnya ini terwujud salah satu Pancasila, bagian dari Pancasila. Sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara, hal-hal seperti ini yang ini merupakan bagian dari Pancasila sudah terbentuk, sudah terjalankan sebelum Pancasila ini menjadi dasar negara Republik Indonesia. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi makanya ini kenapa kok harus butuh kita tekankan dalam setiap tingkatan, setiap tingkat pendidikan Pancasila menjadi mata kuliah ataupun mata pelajaran yang wajib ditempuh. Kenapa? Karena banyaknya sekali permasalahan-permasalahan yang itu mulai menggeser nilai-nilai kepancasilaan. Yang apa? Salah satunya yaitu ini masalah kesadaran pajak. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih belum punya NPWP enggak? Ada yang masih belum punya NPWP pribadi? Sudah Apa punya. belum semua? Kenapa? Sudah punya. Sudah punya. Iya. Oke. Teman-teman banyak yang takut ya ketika karena saya mantan karyawan bank ya. Yang mana pada saat kita melakukan proses pinjaman keuangan baik itu di perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya yang mengisyaratkan adanya NPWP. Kadang orang itu memaknainya, oh buat NPWP, nanti saya ditagih pajak dong, saya disuruh bayar pajak dan sebagainya. Nah, ini masih banyak tertanam apa namanya dari seseorang ataupun masyarakat itu seperti itu. Saya pribadi pun punya NPWP, namun ketika kita laporan SPT tahunan, kalau memang kekayaan kita itu tidak nyampe terhadap batas yang harus membayar pajak, maka kita tidak ditagihkan. Jadi kita tidak dirugikan di situ, kecuali memang ada oknum-oknum yang mempermainkan hal itu. Karena ada NPWP harus ini dan sebagainya. Saya gaji saja kalau di tempat kerja dengan orang yang memiliki NPWP dengan tidak memiliki NPWP itu sudah beda. Kan seperti itu. Jadi jangan takut, oh punya NPWP harus bayar pajak dan sebagainya. Tidak. Kalau memang kita tidak masuk dalam kategori wajib pajak, ya kita pelaporan SPT tahunnya nihil, ya kita nggak usah bayar pajak.
Bagaimana kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa? Karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Karena apa? Yaitu karena kita hidup dengan pajak. Oke, saya nggak butuh pajak, saya butuh apa? Saya bekerja dan bisa mendapat. Oke, mungkin banyak teman-teman ataupun orang-orang masyarakat Indonesia itu lebih saya nggak saya nggak ini apa namanya? Saya nggak makan uang negara, saya nggak makan uang pajak negara dan sebagainya. APBN tahun 2016 sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan di Mei 2025 ini 71% yang melaporkan wajib pajaknya seperti itu. Jadi nggak perlu takut teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak wajib untuk membayar pajak, kita nihil kok. Nggak ditagihkan seperti itu. Permasalahan kedua yaitu adalah korupsi. Ini kok ada gambarnya di sini. Korupsi. Nah ini sepertinya kalau korupsi ini bukan masyarakat bawah yang harus menyelesaikan. Ini bagian orang-orang tertinggi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik itu di pusat maupun di daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar atau nilai moral Pancasila. Apa sih? Siapa yang keliru di sini? Bahkan orang mantan koruptor pun masih diberikan kesempatan untuk menjabat kembali oleh pemerintah. Nah, ini kelirunya di mana? Sehingga orang-orang pejabat yang sudah jelas-jelas mantan koruptor masih diberikan kesempatan seperti itu. Ini jumlah kasus korupsi di Indonesia menurut jenis perkara per tahun 2023. Ada penyuapan atau gratifikasi sebesar 85%. Tinggi banget. Ada pengadaan barang atau jasa sebesar 62%. Terus TPPU 8, perizinan 3, perintangin proses KPK. Merintangin ini mungkin bisa dibilang dia agak menghindar ya. Ada pungutan atau pemerasan ini sebesar 1. Jadi ini perkembangan di 2023 sih saya ambilnya. Nah, ini indeks prestasi korupsi Indonesia atau EPKI. Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor indeks persepsi korupsi Indonesia hingga 2017 telah menanjak 18 poin. Indonesia masih berada pada peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei. Ini sangat miris sekali ya. Terus meningkat untuk saat ini belum saya ngupdate pada pemerintahan Bapak Prabowo. Terus yang selanjutnya yaitu lingkungan, masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian di Kalimantan. Seperti ini pernah saya membaca juga di Kalimantan. Dan yang paling santer dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Seharusnya itu dipertahankan. Ada apa namanya itu adalah lingkungan. Ada yang hutan itu mau ditebang tidak diperbolehkan dan sebagainya. Akhirnya ada yang membakar. Dialih-alihkan bahwasanya terjadinya kebakaran dan dialihkan kepada hal-hal yang lain. Padahal ada orangnya yang mengerjakan. Ada juga masalah lingkungan berupa sampah. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah. Pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal. Polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Nih, mungkin kalau teman-teman hidup yang di kota-kota yang tidak terlalu besar, tidak melihat sampah, mungkin sampah lebih gampang untuk dimusnahkan, dibakar. Tapi kalau di perkotaan, metropolitan, sulitnya untuk mengurai sampah ini, dibuang di pinggir-pinggir jalan, dibuang di sungai-sungai, di kali-kali yang mengalir, kemudian menyumbat aliran air sehingga terjadinya banjir pada saat hujan.
Dampaknya besar. Makanya ini belum teruraikan, belum terselesaikan. Masalah juga disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Mungkin teman-teman banyak sekali sudah apa namanya, teman-teman juga punya hak pada saat adanya demonstrasi, ada pemilihan-pemilihan entah itu pemilu ataupun pilkada, yang mana di sana adalah negatif, ada unsur negatifnya apa? Antara tetangga yang A dengan tetangga yang B beda pilihan, sehingga terkikislah rasa kesatuan dan persatuan bangsa apa? Beda pilihan, bertengkar dan sebagainya. Yang satunya mempertahankan pilihannya, yang satunya juga mempertahankan pilihannya dia. Sehingga apa, antar tetangga tidak menyapa antar tetangga untuk bermusuh-musuhan dan sebagainya. Ada yang selanjutnya yaitu masalah dekadensi moral. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral, seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Jadi hati-hati teman-teman, terutama mungkin teman-teman punya adik yang masih kecil, bukan berarti yang dewasa boleh ya. Adik-adik kecil ataupun nanti teman-teman punya anak, bisa dijaga untuk tontonan yang dia lihat. Kalau memang dia diperkenankan untuk megang HP sendiri, megang handphone sendiri, diperhatikan isinya. Jangan sampai adik-adik kita atau anak-anak kita ini salah mempergunakan alat elektronik seperti HP, yang sekarang ini perkuliahan ataupun sekolah itu sudah banyak sekali menggunakan serba digital, namun jangan sampai salah dalam menggunakan alat elektronik itu. Ini yang juga menjadi bahan kajian terbesar di negara kita, yaitu adalah penyebaran narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Apa? Dia punya uang. Masuk penjara 1-2 bulan, lepas dia berani untuk membayar. Makanya strategis, letak geografisnya masih lebih ke negatif. Apa? Masuknya orang-orang luar, bahkan tidak hanya orang luar, yang di dalamnya pun juga. Selanjutnya masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Ya, mungkin kita temui para hakim-hakim di Indonesia ini malah mereka itu bisa, kata teman-teman, tajam ke atas tumpul ke bawah. Ini lebih mementingkan siapa yang dekat, dia yang akan beruntung. Siapa yang tidak berkawan maka dia akan menjadi lawan. Siapa yang nggak punya orang dalam, ya sudah, bersiap-siaplah dia akan menjadi apa tumbal. Kenapa hukum di negara ini, di negara kita ini masih sangat jauh sekali dengan keadilan. Terorisme, salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Terdapat beberapa kelompok teroris yang
sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Banyak kita temui orang mengatasnamakan agama, melawan hukum. Nama-nama agama yang dibawa. Oke, untuk materi itu saja teman-teman. Mungkin nanti untuk sesi berikutnya saya akan em, menginformasikan via grup untuk mata kuliah Pancasila ini akan kita konsep seperti yang disepakati tadi. Kita hanya bertemu setiap 2 minggu sekali. Kemudian untuk mengisi kekosongan itu nanti saya akan menyampaikan penugasan-penugasan, bentuk penugasannya seperti apa yang mungkin nanti mempermudah teman-teman untuk menyelesaikan mata kuliah Pancasila sesuai dengan pertemuan yaitu sebanyak 16 kali pertemuan. Nanti secara absensi saya akan mengabsen teman-teman sesuai dengan tugas yang akan berikan. Jadi yang sudah menyelesaikan tugas maka saya akan absensi kehadiran seperti itu. Oke, teman-teman, ada yang perlu disampaikan untuk mata kuliah Pancasila sebelum saya berganti ke mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Tidak ada, Pak. Oke, jika tidak ada, saya ganti ke materi pengantar ekonomi. Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Selanjutnya materi kita yang kedua yaitu pengantar ilmu ekonomi. Ini mungkin ini ada sedikit eh, inti keilmuan masuk ke dalam prodi. Mungkin teman-teman saya butuh juga, tapi jangan samakan dengan Pancasila ya, karena memang Pancasila ini adalah yang mata kuliah wajib yang teman-teman juga pernah dan bahkan setiap tingkatan pendidikan menempuh pelajaran ataupun mata kuliah Pancasila. Namun untuk pengantar ekonomi ini, monggo teman-teman disampaikan keinginannya bagaimana, kita diskusikan bareng-bareng, karena saya paham betul teman-teman setelah keseharian kerja malam, Pak, saya songangan kok, Pak. Saya pengen kuliah mendapatkan ilmu dan sebagainya. Oke, kita bisa, bisa seperti itu. Enggak, teman-teman, saya butuh jawaban dari teman-teman. Gimana mengkonsepnya, keinginannya seperti apa untuk mata kuliah saya yang kedua, yaitu pengantar ekonomi. Saya butuh jawaban dari teman-teman. Kalau ini saya tanya satu-satu aja, seperti tadi. Dari Mbak Wardah. Ada ada inisiatif ataupun tanggapan ataupun apa untuk mata kuliah konsep perkuliahan untuk mata kuliah pengantar ekonomi ini. Mbak Warda, apakah masih di kelas? Ya, Pak. Ya, gimana? Untuk mata Kalau kuliah pengantar pengantar ekonomi, ekonomi ngikut Bapak aja. Enaknya gimana? ikut Bapak aja Ya, enaknya gimana? sama teman-teman Oke. mungkin. Dari Mbak Fania. Sama, Pak, kayak yang Pancasila. Anut aja sama yang lain. Oke, samain saja Pak yang lain. Kayak di konten-konten ketika ada wawancara kerja. Mau kamu gajinya berapa, samain saja sama Bapak. Oke, selanjutnya dari Mas Muhlas. Mas Muhlas, eh, ada?
Oke, ada pesan masuk. Siapa ini? Sama Pak. Oke, sepertinya ada kegiatan Mas Muhlas ini. Mas Rafli. Disamakan saja dengan sama yang Pancasila, Pak. Kayak 2 minggu Oh, ini sekali. pendapatnya. Oke, dari Mbak Egidia. Ada, mungkin sudah join. Oke, mungkin lagi kerja. Oke, teman-teman. Kalau kita samain dengan Pancasila, mungkin jangan ya kalau dari saya. Pancasila di konsepnya 2 minggu, satu kali kita Zoom, yang satunya kita ganti dengan tugas. Tapi dari Mas Rafli, mungkin ya namanya juga pendapat, kita sharing mana yang terbaik seperti itu. Mungkin kalau dari saya, teman-teman semuanya, kalau jangan untuk 2 minggu sekali mungkin janganlah eman. Kalian juga bayar, kalian juga butuh ilmu. Meskipun dalam pertemuannya kita secara digital, secara online, oke lah, jangan terlalu materi-materi banget, Pak. Kita butuh apa? Sharing pengalaman, kita sharing diskusi. Gak apa-apa seperti itu. Jadi kalau saya mungkin nanti saya juga akan mengonsepnya kayak apa. Tapi kalau 2 minggu sekali, sepertinya jangan Mas Rafli ya. Bukan saya nggak menerima pendapatnya Mas Rafli, mungkin nanti kita akan konsepnya bisa di 3 minggu ataupun berapa 3 minggu sekali kita ganti dengan apa, semisal pertemuan 1 2. Nah, kayak kemarin kita sudah tidak mengisi karena ada perubahan jadwal, ada perubahan penggantian dosen yang masih di belum fix. Seperti itu baru di pertemuan kali ini. Mungkin untuk pertemuan depan Pancasila nanti saya akan info yang akan digantikan tugas dengan tugas apa. Tapi untuk pengantar ekonomi sepertinya tetap saya akan mengisi. Insya Allah saya akan agendakan setiap 2 minggu sekali bertemu. 1 minggunya bisa digantikan dengan tugas sesuai materi-materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Gimana? Teman-teman setuju? Setuju, Pak? Oke. Yang lain, ayo. Ya, Pak. Setuju. Oke, oke, siap kalau Pak. gitu. Oke, saya juga menyesuaikan teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut dasar pengantar ilmu ekonomi ini. Bisa teman-teman kalau semisal nanti mau baca teorinya atau ini nanti Mas Aan videonya kan nanti biasanya saya upload di YouTube. Bisa teman-teman bisa akses di YouTube. Saya biasanya saya upload di YouTube. Nanti teman-teman kalau memang butuh materinya bisa download di link, untuk penjelasannya juga bisa pelajari di YouTube seperti itu. Oke, lanjut ke materi. Apa itu ekonomi? Teman-teman ada yang bisa bantu menjawab? Apa itu ekonomi? Ada yang bisa? Oke, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Mohon ekonomi ini bukan hanya mengenai uang, tetapi juga bagaimana keputusan diambil untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, teman-teman. Jadi ekonomi ini, eh, baik itu cara seorang pribadi ataupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup itu banyak sekali ya. Namun sumber dayanya yang terbatas. Contohnya apa? Kita bekerja dengan gaji oke UMK. UMK mana? Gresik. UMK Surabaya atau Gresik. Gresik itu 4,8. Sedangkan kebutuhan kita itu kalau kita cukupi semuanya 4,8 juta itu atau 4,8 juta itu tidak cukup. Kenapa? Kebutuhan hidup kita itu banyak. Wah, saya pengen nyicil mobil, saya pengen nyicil rumah, nyicil motor. Anak saya tak belikan motor semua, istri saya tak belikan mobil. Rumah saya investasi satu, itu kan kebutuhan. Namun sumber dayanya yang terbatas. Kita hanya dapat gaji seperti itu. Nah, itu adalah ilmu ekonomi kita. Namun itu tidak hanya diukur dengan uang. Ekonomi itu tidak semuanya harus dengan uang, tetapi
bagaimana keputusan diambil untuk memenuhi kebutuhan. Oh, ternyata saya butuh rumah, saya butuh mobil, kendaraan, dan sebagainya. Ingat ternyata gaji saya hanya 3 juta. Ya gimana caranya? Ya sudah, jangan nyicil rumah. Ya sudah, jangan nyicil mobil. Mampunya apa ya? Nyicil motor. Ya sudah, kita hidup dengan kendaraan itu tadi. Jadi tidak hanya tidak selamanya diukur dengan uang, tapi juga bagaimana keputusan diambil untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu tadi. Jadi itulah ekonomi. Apakah ilmu ekonomi itu secara silam berlalu? Masalah ekonomi lahir. Jadi ekonomi ini lahir serentak dengan terbitnya matahari kemanusiaan puluhan ribu yang silam, puluhan ribu tahun yang silam. Lebih dahulu mana ilmu ekonomi, kedokteran, dan hukum? Oke, sebelum lanjut. Jadi ilmu masalah ekonomi ini lahir ya sejak manusia itu ada. Sejak em, manusia pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam pun turun ke bumi, diturunkan oleh Allah ke bumi. Nabi Adam juga memikirkan bagaimana bisa hidup, bagaimana saya bisa makan, mencari nafkah, kerja. Oh, tuh, jadi masalah ekonomi lahir serentak dengan adanya manusia itu. Lebih dulu mana? Antara ilmu ekonomi, kedokteran, ataupun hukum? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa jawab? Oke. Ilmu kedokteran, Pak. Kenapa? Ilmu kedokteran, Pak. Ilmu kedokteran. Ada yang lain? Oke, lebih dulu mana ilmu ekonomi, kedokteran, ataupun hukum itu muncul? Kira-kira, ini kembali ke zaman dulu ya. Zaman dulu. Kira-kira kalau orang lahir, ini karena melihat masa silam. Lahir, yang dipikirkan adalah em, bagaimana saya bisa eh, memberikan makan anak saya, ataupun yang dipikirkan adalah bagaimana anak saya ini bisa mendapatkan obat-obatan, mendapatkan perawatan yang bagus, atau yang dipikirkan adalah bagaimana anak saya ini bisa mendapatkan perlindungan hukum yang baik juga. Kira-kira yang dipikirkan pertama apa? Secara keilmuan, apakah ilmu ekonomi, kedokteran, atau hukum? Jadi yang sebenarnya adalah yang lebih dulu lahirnya adalah ekonomi. Kedokteran ketika dibutuhkan adalah ketika sakit. Hukum dibutuhkan ketika mereka dalam keadaan ada kesengketaan. Namun ekonomi ini sejak lahir pun dia sudah dipikirkan untuk makannya. Oke, lanjut. Kedua, ekonomi itu sebagai ilmu sosial. Ilmu ekonomi termasuk dalam bilangan ilmu sosial, sedangkan ilmu sosial sendiri adalah ilmu tentang manusia dan masyarakat yang sekelompok hidup di dalamnya. Subjeknya, ilmu ekonomi itu ada dua, manusia itu sendiri. Kedua adalah badan-badan yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Jadi, em, ilmu ekonomi juga bisa dibilang ilmu sosial. Kenapa? Ya, hubungannya manusia, tentang manusia bisa hidup dengan masyarakat dengan dua subjek yang saya sebutkan, yaitu manusia itu sendiri. Yang kedua adalah badan-badan yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Apa? Apa saja yang terlibat dalam kegiatan perekonomian itu? Yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yaitu toko. Kita hidup, oh ternyata saya butuh beras, sosial. Kita berhubungan dengan orang, berhubungan dengan toko, perusahaan. Perusahaan entah itu perusahaan jasa, barang, ataupun yang lainnya. Departemen keuangan, lembaga keuangan, perbankan untuk apa? Alat tukar. Mungkin kita sekarang menggunakan apa istilahnya barter ya kalau dulu. Jadi bisa ada kenapa ilmu ekonomi itu bisa dibilang ilmu sosial juga karena hubungan manusia itu sendiri dalam kemasyarakatan atau kesosialan. Adapun objeknya tadi kan subjeknya.
Objeknya dalam ilmu ekonomi adalah cara-cara atau tindakan yang ditempuh oleh manusia di dalam mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Kalau tadi subjeknya adalah manusia sendiri ataupun badan-badan yang terlibat di dalamnya. Kalau objeknya apa? Ya bagaimana caranya orang itu melakukan sesuatu agar supaya apa? Agar supaya bisa mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Oh, ternyata saya untuk mendapatkan beli beras, ternyata saya harus kerja. Kalau sudah kerja, saya dapat gaji. Gaji baru bisa beli beras. Setelah beli beras, saya bisa makan. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia sendiri tidak terbatas, seperti yang saya sampaikan. Saya butuh mobil, beli rumah, dan sebagainya, nyicil apartemen, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Kalau orang kaya-kaya semua di Indonesia, siapa yang mau berdagang, siapa yang mau buat jualan di pinggiran jalan. Inilah inti masalah ekonomi yang disebut kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan ketika kebutuhan manusia lebih besar dari jumlahnya. Oh, kenapa sih Indonesia kok nggak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Tetap saja, tetap saja bukan orang itu menjadi kaya. Kenapa? Karena inflasi, ya kan tetap terjadinya inflasi. Bukan berarti ketika peredaran uang orang itu menjadi kaya, tidak. Orang semakin semakin banyak mencetak uang, misal entah itu uang kertas. Contohnya, bukan berarti orang yang biasanya saya pegang 10 juta menjadi 100 juta. Jangan berpikirnya seperti itu. Secara nominal, oke, bertambah. Namun inflasi juga ikut naik. Yang mungkin saat ini 10 juta bisa dapat motor, kendaraan. Karena sudah kaya, karena peredaran uang juga sudah meningkat, maka bukan 10 juta lagi. 100% dari situ 20 juta hanya bisa dapat motor apa susah. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antaranya kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ada kebutuhan primer seperti apa? Kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Ada kebutuhan sekunder, kebutuhan tambahan seperti pendidikan dan kehidupan. Terus kemudian ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang biasanya hanya dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi seperti kemewahan. Jadi ini adalah kebutuhan manusia yang berdasarkan intensitasnya. Yang pertama adalah apa? Sandang, pangan, papan. Kebutuhan untuk makan sehari-hari. Bagaimana bisa tercukupi? Oke, bisa makan, bisa hidup. Selanjutnya apa? Sekunder, kebutuhan tambahan. Ternyata tidak hanya hidup itu masih kurang ya. Apa? Kita ternyata butuh hiburan. Kita hari Minggu sepertinya kita harus berjalan-jalan. Itu adalah kebutuhan sekunder. Namun selanjutnya adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang biasanya hanya dipenuhi jika keduanya, kebutuhan primer sama sekunder itu sudah terpenuhi. Seperti apa? Kemewahan. Oh, ternyata kalau jalan-jalan pakai motor kepanasan. Apa? Sepertinya saya harus nyicil mobil. Itu adalah kebutuhan tersiernya. Ada kebutuhan manusia itu berdasarkan waktu dan pemenuhannya. Waktu pemenuhannya. Itu kebutuhan saat ini sama kebutuhan masa depan. Kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga misalnya adalah makan. Kalau untuk masa depan apa? Kebutuhan yang bisa dipenuhi di kemudian hari seperti apa? Tabungan pensiun ataupun bayar angsuran BPJS karena takut sakit. Juga bisa dibilang itu kebutuhan masa depan. Kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya yang terjadi karena beberapa aspek. Apa saja? Yang pertama adalah sumber daya alam yang terbatas. Seperti apa? Minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang. Nah, kalau Indonesia mungkin oke, tercukupin. Minyaknya apa? Minyaknya dibawa ke luar negeri. Tidak diolah sendiri.
Sumber daya manusia yang terbatas, keterampilan dan tenaga kerja yang terbatas. Oh enggak, Pak, di Indonesia enggak seperti itu. Apa? Di Indonesia itu tenaga kerjanya tidak terbatas, meluap-luap, banyaknya yang nganggur, saking banyaknya. Yang ketiga itu sumber daya modal yang terbatas, uang atau alat yang digunakan untuk memproduksi barang. Oke, memang apa namanya orang banyak, oh saya pengen buka usaha ini dan sebagainya, terkendala oleh modal. Waktu yang terbatas, waktu merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui dan perlu dimanfaatkan dengan bijaksana. Ketika ada kesempatan, peluang, kita pakai. Kenapa? Karena sumber daya itu menjadi nanti sumber daya yang langka. Kalau sudah lewat, oh iya saya andaikan. Sudah andaikan berbeda. Cara bertindak ekonomi, manusia harus bersikap rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. Cara bertindak ekonomi atau economic behavior adalah tindakan yang dilakukan individu, kelompok, atau organisasi untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Beberapa cara bertindak ekonomi meliputi ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin atau memaksimalkan keuntungan dengan biaya tertentu. Prinsip ini ditetapkan dalam berbagai tindakan ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Prinsipnya orang seperti ini. Saya pengen modal yang kecil tapi keuntungannya besar. Itu memang setiap orang punya prinsip seperti itu. Ya harus. Bagaimana kita dengan modal yang kecil tapi kita bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Yang kedua, tindakan ekonomi rasional. Bagaimana? Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan menggunakan akal sehat. Misalnya, seseorang akan membeli barang dengan harga lebih murah tetapi kualitas yang sama agar lebih hemat. Banyak. Kita cari yang promo-promo. Oh, ternyata di weekend ada diskon seperti ini. Oh, yang biasanya dengan harga 100.000 ternyata dapat 70.000. Tapi kualitasnya sama, isinya sama, mereknya sama. Motif ekonomi. Apa sih motif ekonomi itu? Motif ekonomi adalah alasan atau dorongan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Contoh motif ekonomi, salah, di antaranya adalah motif untuk mencari keuntungan. Iya, motif ini biasanya menjadi alasan utama dalam bisnis dan usaha. Tentu. Oh, ada orang yang melakukan bisnis ternyata tidak mencari keuntungan. Apa? Hanya iseng-iseng saja. Kerja bakti dong. Yang kedua adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Individu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kita kerja. Apa motifnya? Untuk memenuhi kebutuhan. Untuk menafkahi keluarga. Yang ketiga, motif sosial. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk membantu orang lain, seperti donasi atau kegiatan amal. Kita punya rezeki lebih. Ternyata ada panti asuhan, ada bakti sosial yang perlu kita support. Kalau di perusahaan ada CSR yang peduli terhadap masyarakat sekitar. Pentingkah ilmu ekonomi itu baik bagi orang perorangan, dunia usaha ataupun bangsa negara? Betul, ya semuanya penting. Tidak hanya perorangan, dunia usaha, bangsa dan negara, secara global penting. Oke, itu untuk materi pengantar ekonomi pada pertemuan kali ini. Dan teman-teman silakan nanti untuk materi saya bisa diakses di Adlink dan juga nanti bisa saya share link untuk YouTube-nya jika teman-teman membutuhkan pembahasan-pembahasan lebih lanjut perihal mata kuliah saya. Sampai sini ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan atau perlu kita diskusi? Oke, teman-teman. Oh, disampaikan jika ada yang perlu didiskusikan. Sebelum saya tutup ini sebenarnya tinggal 1 menit lagi sudah jam 9 ini. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kalau memang dari teman-teman dirasa sudah cukup, apa-apa, teman-teman bisa disampaikan. Kemudian ini perlu saya sampaikan
teman-teman yang tidak bisa mengikuti perkuliahan, ini nanti kan materinya saya perlu di YouTube, silakan dipelajari. Kemudian kalau memang teman-teman menginginkan untuk absensinya bisa dilengkapi Pak, diisi hadir, silakan minta tugas tambahan untuk sebagai pengganti kehadiran. Oh, kalau gitu nggak usah ada perkuliahan Pak, diganti tugas semua, bukan. Ada apa namanya urgensi yang memang teman-teman tidak bisa ikut kuliah seperti itu, seperti ini Mbak Egidya yang karena dapat mungkin dapat shift malam sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan secara maksimal seperti itu. Gak apa-apa, bisa menghubungi di nomor saya, di grup sudah ada nomor saya. Misal teman-teman izin, gak apa-apa disampaikan Pak, saya minta tugas tambahan seperti itu. Gak apa-apa. Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya cukup. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Insya Allah untuk Pancasila saya akan informasikan via grup seperti itu. Nanti perhatikan grupnya dan juga nanti akan diinfo juga oleh Mas Aan selaku admin di perkuliahan kelas malam ini. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Basir. kasih.